Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meutia Balkis dari Tadris Biologi semester 6 dengan NIM 2381060051. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas LKPD materi Sistem Sirkulasi berbasis Discovery Learning. Langsung saja kita mulai. Yang pertama di sini ada judul itu tersendiri di halaman pertama. Lalu untuk kelasnya, materi sistem sirkulasi ini masuk ke dalam materi pada kelas 11. Lalu pada halaman kedua, terdapat petunjuk penggunaan LKPD yang terdiri dari guru, lalu yang kedua peserta didik. Selanjutnya yaitu halaman ketiga, yaitu pendahuluan. Di sini ada identitas LKPD, di mana identitas ini berisikan nama penyusun, lalu untuk materinya, seputar materi, sekolah, kelas, hingga mata pembelajaran. Lalu yang kedua ada tujuan pembelajaran dari materi sistem sirkulasi, dan yang ketiga ada capaian pembelajaran. Untuk kelas 11, capaian pembelajarannya itu masuk dalam kategori fase F. Selanjutnya, di sini ada materi. Materi yang terdapat di LKPD ini merupakan materi yang singkat seputar sistem sirkulasi, yaitu terdiri dari definisi, organ penyusunnya, yaitu ada darah, lalu ada pembuluh darah, dan terakhir ada jantung. Pada gangguan sistem sirkulasi, terdapat 3, yaitu leukemia, hemofilia, dan stroke. Selanjutnya, ke halaman ke-7, yaitu masuk ke dalam LKPD kegiatan pembelajaran virtual lab yang saya ambil dari sistem sirkulasi, yaitu uji golongan darah. Selanjutnya, di halaman ke-8, di sini terdapat metodologi. Metodologi dari virtual lab, yaitu ada alat dan bahan. Lalu terdapat prosedur kerja yang dimana kita harus mengunduh dulu sebelum melakukan virtual lab di aplikasi App Store. Lalu di sini terdapat 4 kategori di dalam virtual lab, yaitu ada kompetensi, materi, praktikum, hingga evaluasi. Di sini kita dapat mengeklik bagian materi apabila ingin melihat materi seputar golongan darah, resus, hingga transfusi darah. Lalu di sini ada praktikum. Untuk memulai simulasi praktikum, setelah praktikum selesai dan hasil sudah didapatkan, kita dapat mengeklik bagian evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi dan hasil praktikum uji golongan darah yang telah dilakukan. Setelah itu, kita masuk ke area hasil pengamatan. Di sini ada hasil pengamatan yang sudah tersedia. Nanti peserta didik dapat mengisi. Lalu ada analisis data. Analisis data terdiri dari 3 soal. Dan terakhir ada kesimpulan. Nah, di bawahnya ada nilai dan para guru. Pada LKPD-nya seperti ini. Untuk mengenai virtual lab, langsung saja dimulai ke virtual lab-nya. Sebelum kita memasuki virtual lab golongan darahnya, untuk itu anak-anak diharuskan mendownload aplikasi virtual lab golongan darah. Kalian bisa download di App Store secara gratis, lalu di-download terlebih dahulu. Setelah di-download, kita langsung saja buka aplikasinya.
Kalian bisa kalian bisa langsung saja memulai virtual lab-nya dengan diklik. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada kompetensi, kedua ada materi, ketiga ada praktikum, dan terakhir ada evaluasi. Yang pertama kita klik dulu kompetensi. Di sini ada kompetensi dari virtual lab uji golongan darah itu sendiri, mulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, hingga indikator pencapaian. Setelah itu, kita keluar, kita memilih bagian materi. Kita klik bagian materi. Di sini ada materi pengantar, yaitu definisi dari golongan darah itu sendiri, indikator pencapaian yang sebelumnya ada di virtual lab. Lalu di sini ada materi mengenai penggolongan darah pada sistem ABO, seperti ditemukannya oleh siapa. Lalu di sini ada tabel. Setelah itu, materi ke penggolongan darah sistem RH. Yang keempat, di sini ada tabel-tabel dari uji golongan darah. Kalau untuk misalnya golongan darah A itu seperti apa, reaksi terhadap serumnya. Lalu ada yang amin, seperti apa golongan darahnya, dan selanjutnya. Yang terakhir ini ada mengenai transfusi darah. Jadi apa itu transfusi darah, bagaimana mekanismenya. Setelah itu, kita lanjut ke praktikum. Pertama di sini ada studi kasus. Jadi kita akan membantu dokter untuk memeriksa golongan darah yang kecelakaan dan pendonornya. Bisa kita langsung mulai. Di sini tertera bahan di bagian kiri. Kita dapat mengklik di mana ada daftar bahan. Lalu di sini ada bagian alat. Nah, nanti kita ambil yang harus sesuai dengan bahan dan alat yang sudah ditulis. Setelah alat bahan yang sudah siap, kita langsung saja uji darah pasien pertama. Nah, setelah preparatnya sudah diletakkan, kita ambil pipet tetes, lalu mengambil darahnya di pipet tetes, ditarik untuk ditaruh ke preparat, kaca preparat objek. Diambil serumnya. Setelah itu, kita aduk dengan masing-masing tusuk gigi yang telah tersedia. Setelah itu, kita masukkan hasil uji darah sesuai pengamatan. Setelah diisi, kita lanjut ke uji darah pasien kedua. Input hasil uji ini akan otomatis disimpan. Selanjutnya, kita melakukan simulasi yang sama seperti sebelumnya.
Setelah itu kita masukkan hasil uji darah pada pasien kedua. Lanjut, kita sekarang memasuki uji golongan darah untuk pendonor ke-1. Simulasinya sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Langsung masukkan saja ya, karena menurut saya ini tidak menggumpal semuanya. Kita lanjut juga yang terakhir, ini pendonor kedua. Selanjutnya kita masukkan hasil uji darah pendonor kedua. Nah, di sini setelah kita melakukan simulasi praktikum dari pasien pertama, pasien kedua, pendonor 1, pendonor 2, nanti hasil input yang tertera itu sudah tersimpan ya. Jadi nggak perlu nulis-nulis ulang. Nanti di sini tinggal tentukan golongan darah dan kecocokan pendonor. Nah, tentukan golongan darah dan kecocokan pendonor ini kita masing-masing pertama menuliskan dulu pilihan golongan darah untuk pasien pertama apa, kedua apa, lalu pendonor pertama apa, hingga terakhir. Nih, kita langsung mencocokkan ya antara pasien dan pendonor dengan melakukan transfusi. Salah satu contohnya seperti ini. Kita uji dulu, uji coba. Nah, kalau misalnya kurang tepat, kalian akan mendapatkan jawaban seperti ini. Nah, nanti di sini akan dijelaskan ya jawabannya seperti apa yang benar. Setelah itu, kalau misalnya kalian sudah selesai simulasi praktikumnya, kalian bisa masuk ke bagian evaluasi. Jadi di sini ada evaluasi, kalian mengisi, nanti ada skornya. Baik, cukup sekian pemaparan saya mengenai LKPD materi sistem sirkulasi berbasis Discovery Learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.